Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Udia Syahrir dengan NIM 2002105000015. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah struktur data, yaitu membuat program sederhana mengenai double circular linked list disertai fitur penambahan dan penghapusan elemen. Langsung saja kita masuk pada programnya. Di sini terdapat file header include stream yang berfungsi untuk nilai input dan output. Kemudian terdapat using namespace std berfungsi untuk agar kita dapat menggunakan semua fungsi. Kemudian di sini terdapat pendeklarasian node struct. Kemudian terdapat variabel data bertipe integer, dan di sini membuat objek next, brief, head, dan tile pada node. Kemudian di sini terdapat penginisialisasian void, di mana head itu sama dengan tile sama dengan null. Kemudian kita masuk pada fungsi LMPT, di mana di sini terdapat perulangan if else. Nah, if sama dengan tile, if itu tile sama dengan null. Nah, di mana jika tile itu sama dengan null, maka akan dikembalikan pada sini akan dikembalikan pada return 1, yang berarti bahwa linked list sedang kosong. Nah, namun jika tile itu tidak sama dengan null, maka akan dikembalikan ke fungsi else, berulangan else, yaitu return null, yang berarti linked list sedang tidak kosong. Kemudian kita masuk pada fungsi pada baris ke-20, yaitu tambah depan dengan parameter integer d bertipe void. Nah, di sini terdapat objek baru dengan kemudian melakukan pengalokasian. Nah, di sini terdapat objek data yang diisi dengan D, next yang diisi dengan baru, preview yang diisi dengan baru. Nah, di sini terdapat perulangan if LMPT sama dengan 1, di mana head sama dengan tile sama dengan baru. Nah, jadi jika next itu next pada head itu akan dikembalikan pada nilai head itu sendiri. Begitu juga brief sama dengan head akan dikembalikan pada fungsi pada objek head itu sendiri. Nah, selanjutnya next sama dengan tile juga akan dikembalikan pada objek tile itu sendiri. Nah, namun jika LMPT itu tidak sama dengan 1, nah di sini LMPT sama dengan 1 itu berarti linked list itu sedang kosong. Nah, namun jika linked list itu sedang tidak kosong, maka perintah ini akan dieksekusi. Selanjutnya masuk pada fungsi tambah belakang dengan parameter integer b, di mana objek baru di sini akan dilakukan pengalokasian. Nah, kemudian objek variabel data pada objek baru akan diisi dengan b. Kemudian variabel next akan diisi dengan baru. Kemudian preview juga akan diisi dengan baru.
Nah, di sini juga terdapat penyeleksian kondisi if LMPT sama dengan 1. Begitu juga di sini jika LMPT itu sama dengan 1 berarti linked listnya sedang kosong. Nah, jadi head sama dengan tail sama dengan baru. Maka jika linked list itu sedang kosong, maka fungsi ini yang akan dieksekusi. Namun jika linked list itu sedang tidak kosong, maka fungsi ini yang akan dieksekusi. Selanjutnya di sini terdapat fungsi hapus depan. Nah, di sini terdapat penyeleksian kondisi if LMPT sama dengan 0 dengan head akan dibawa ke next itu tidak sama dengan head. Nah, berarti maaf variabel hapus sama dengan head, kemudian head itu sama dengan head ke next. Kemudian di sini akan ditampilkan cout list kosong apabila apabila link listnya sudah dihapus. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi void hapus belakang. Nah, di sini akan menghapus link list bagian akhir atau belakang. Di sini terdapat fungsi penyeleksian kondisi if di mana LMPT sama dengan 0, head next itu tidak sama dengan head. Nah, kemudian di sini ada void clear yang berfungsi untuk mereset semua data. Kemudian ada void tampilkan yang berfungsi untuk menampilkan data-data yang dimasukkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi utama yaitu fungsi main, di mana di sini terdapat perulangan while. Nah, di sini terdapat cout, silakan memilih satu pilihan. Kemudian, pilihan pertamanya itu tambah data di depan, kedua tambah data di belakang, ketiga hapus data di depan, keempat hapus data di belakang, kelima tampilkan data, keenam reset data, dan pilihan terakhir yaitu keluar. Nah, di sini juga terdapat variabel pilih yang akan menampilkan cout masukan pilihan. Nah, di sini kita akan menggunakan switch, perulangan switch. Nah, dimana pada kondisi C1 di sini merupakan perintah yang akan memanggil masukan data. Itu data pada tambah depan. Kemudian case kedua itu untuk memanggil data tambah belakang. Yang ketiga itu untuk memanggil hapus depan, dan yang keempat itu hapus belakang. Yang kelima itu untuk memanggil tampilkan, maka di sini akan ditampilkan data-datanya. Kemudian di sini ada case ke-6 itu clear cout, semua data telah dihapus. Nah, di sini akan menampilkan jika data yang sudah dihapus pada case sebelumnya, maka di sini akan ditampilkan cout, semua data telah dihapus. Dan yang ketujuh itu case X untuk keluar dari program. Nah, kemudian di sini terdapat cout. Nah, di sini terdapat default cout
maaf, pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, ini akan dieksekusi jika pada ini kita memasukkan fungsi yang tidak tersedia di sini, maka fungsi default ini akan dieksekusi. Nah, kita coba run. Silakan memilih satu pilihan. Nah, kita akan memilih pilihan pertama, itu tambah data di depan. Kita masukkan datanya misalnya 15, kemudian kita pilih 2, masukkan data di belakang. Kita masukkan data misalnya 20. Nah, kemudian kita ulang masukkan pilihan pertama, yaitu tambah data di depan. Kita masukkan data misalnya 25. Kemudian kita masukkan lagi pilihan kelima, yaitu untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan. Nah, di sini telah ditampilkan data dalam list, yaitu 25, 15, dan 20. Nah, kita akan coba menghapus data di depan. Kita akan memilih pilihan 3 untuk menghapus data list yang bagian depan. Oke. Nah, maka di sini telah ditampilkan satu data pada bagian depan list telah dihapus. Kita akan menampilkan. Nah, di sini hanya terdapat 15 dengan 20. Di mana karena list pada bagian depan yaitu 25 telah dihapus. Kemudian kita akan coba menghapus data di belakang. Kita akan masukkan pilihan ke-4. Nah, di sini satu data pada bagian belakang telah dihapus. Kita tampilkan kembali. Nah, maka data dalam list itu hanya tersisa 15 karena data terakhir yaitu 20 tadi telah dihapus. Mungkin sekian presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.